Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya untuk konten yang terbaru. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kemarin membahas masalah awal pengedopan bagi pemula di dalam dunia perkoperasian. Yang perlu ditekankan di dalam dunia perkoperasian adalah adab, tata krama, sopan santun, supaya nasabah banyak yang tertarik kepada kita sehingga dia itu mau minjam kepada kita. Untuk itu bagaimana kita menyikapinya supaya drop kita naik, karena tanpa drop kedepannya tidak akan mungkin operasi kita itu akan berjalan. Kalau harian diusahakan tiap hari ada anggota baru, penambahan dan penambahan terus anggota baru supaya berjalan sebagaimana mestinya, yaitu mencari nasabah yang sebanyak-banyaknya, tetapi harus sesuai target, jangan asal-asalan mencari nasabah. Soalnya kalau kedepannya asal-asalan, kedepannya itu berbahaya bagi koperasi kita sendiri. Di dunia perkoperasian yang saya dalami selama ini, faktor utamanya itu satu, pengedropan tepat sasaran, dan tiap bulan itu ada penambahan dan penambahan anggota baru. Karena kalau tidak ada penambahan anggota baru, kedepannya kita itu menarik apa? Di era habis COVID, mungkin dulu kalau sebelum COVID koperasi itu jos. Sekarang habis COVID, perekonomian masyarakat terasa banget. Soalnya kita yang di dasar, yang di bawah, tahu permasalahannya. Kita kan di dunia keuangan, jadi gimana kita harus menyikapi nasabah dengan keadaan yang seperti ini? Apakah kita itu akan secara tegas, santun, apa gimana? Cuma kalau kita secara tegas, yakin, menurut saya yakin itu pinjamnya satu kali pinjam apa dua kali pinjam kesannya out. Tapi kita harusnya dengan bermain santai. Yang penting kata orang Sunda, cai herang lauk benang, itu yang paling utama. Karena kalau kita sistem maaf ya, dari seberang kan dari segi omongan juga tinggi, sebenarnya itu mungkin bukan galak, tapi itulah saya kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman, itu adalah gaya dia berbicara beda sama orang-orang Sunda. Mungkin orang-orang Sunda itu ada yang sebagian begitu, tapi nggak semuanya. Kita mungkin harus dengan cara sopan santun diutamakan. Kita kan pada orang timur, gimana nasabah itu tertarik kita supaya minjam, gimana nasabah itu supaya bayar ke kita, itu yang perlu diperhatikan. Terus yang perlu diingat lagi di dunia perkoperasian, jangan besar daripada tiang. Itu yang saya tekankan dari dulu pada teman-teman semua. Jangan besar pasak daripada tiang. Apalagi kalau kita awal buka koperasi, itu dihindari. Kasarnya kita pengen sesuatu ditunda dulu. Insya Allah kedepannya dengan seiring waktu berjalan, koperasi yang kita rintis insya Allah akan maju. Para teman-teman juga, kalau saya mungkin nanti akan bukan tutorial tapi video
minta saran biar kita jadi di ada akad-akadnya, biar biar pengedopan itu enak diterima nasabah dan diterima kita juga enak, jadi sesuai dengan syariat Islam, yaitu ada akadnya. Kalau dari pertamanya udah ada akad, pinjam, dia pinjam, kita mengasih uang, itu enak, biar uang itu buat ke kita itu maslahat, atau orang-orang yang mungkin orang-orang pintar, maslahat dunia akhirat. Karena kita usaha kalau tidak maslahat buat apa? Kita kan untuk mengasih ke keluarga kita, supaya uang itu maslahat buat keluarga kita, itu gimana caranya? Untuk itu pada teman-teman, saya sekali menekankan, tolonglah kalau pengedopan itu ada ijab kabul, ada ijab kabulnya, biar enak, biar sah. Biarpun kita ada tanda tangan, tapi kita tambahin lagi dengan bahasa gimana gitu, bahasanya itu supaya gitu. Dan disebutin dari potongan, dari pinjaman berapa, potongannya berapa, ibu nerima berapa, itu harus dijelasin. Soalnya kalau katanya kalau udah lama, si ibu itu akan lupa, si nasabah itu akan lupa dulu itu nerima berapa, kayak kok nerima pinjam segini, penerimanya sedikit, gak sesuai dengan apa yang dipinjam. Banyak pinjam 500, kok saya dapatnya nggak 500, tapi kan sekian. Tapi kan kalau ada udah ijab kabulnya, insya Allah kedepannya itu nggak akan banyak, nggak akan cerewet nasabah, dan itu akan menimbulkan bagi ke dia itu ada rasa tanggung jawab, ingin membayar pada kita. Di dunia perkoperasian, sesuai apa yang telah saya alami selama ini, yang udah mungkin itu bukan pengalaman lah, itu cuma yang saya alami selama ini, fluktuasi kehidupan di dunia perkoperasian semakin ketat di lapangan, semakin tumbuh koperasi baru, hampir koperasi lama itu hampir timbah. Kalau kita nggak bangun dari sekarang menjaga image koperasi, gimana kita akan meningkatkan koperasi kita itu meningkat lagi dari yang dulu. Soalnya sekarang koperasi itu rata-rata down, turun, terutama koperasi mingguan. Mungkin kalau harian masih bisa stabil, beda dengan mingguan. Tetap yakin semuanya juga pasti ada istiqlal dari segi pengedopan, dari segi nasabahnya itu. Kalau kita nggak jemput bola, kita nggak merangkul nasabah itu, gimana dia mau pinjam lagi ke kita? Bagi para pejuang perkoperasian, tetap semangat, tetap sopan santun dijaga, itu ada perang.